Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita pada pagi hari ini yaitu masalah fikih. Di dalam kitabnya dikemukakan Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu fasal. Wa idza wujida lakitun, dan apabila ditemukan anak kecil yang dibuang biqari'atit thoriq, di tengah jalan, fa akhzuhu wa tarbiyatuhu, maka mengambil anak yang dibuang itu dan memeliharanya, wa kafalatuhu, dan menanggungnya, wajibatun alal kifayah, adalah wajib kifayah. Kita biasa menyebutnya fardu kifayah. Wala yuqarru illa fi yadi aminin, dan tidak ditetapkan dia itu kecuali di tangan orang yang terpercaya. Fa in wujida ma'ahu malun, maka jika ditemukan bersama lakit, jika ditemukan bersama dengan anak yang dibuang itu harta benda, anfaqo alaihil hakim minhu, maka memberi nafkah kepada anak tersebut sopo hakim, maka hakim memberikan nafkah kepada anak yang dibuang tersebut dari harta itu. Wa illam yujad ma'ahu malun, dan jika tidak ditemui bersamanya harta, fa nafaqatuhu fi baitil mal, maka nafkah lakit itu, nafkah anak yang dibuang itu di baitul mal. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Marilah sama-sama kita akan coba dengar masalah sarahnya, kita akan coba bahas masalah penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil laqit, pasal tentang hukum-hukum, ketentuan-ketentuan al-laqit, yaitu ketentuan anak yang dibuang. Wahwa, dan bermula dia al-laqit sobiyun manbuzun, adalah anak yang dibuang, la kafilalahu, tidak ada yang menanggung jawab kepada anak tersebut, min abin au jadin, daripada bapak atau kakek. Tidak ada yang menanggung jawab daripada bapak atau kakek, au ma yakumu maqamahuma, atau orang yang berdiri yang menggantikan makom keduanya, sebagai pengganti bapak atau sebagai pengganti kakek. Wa yulhaqu bisobi, dan disamakan dengan anak yang kecil
Kama qala ba'duhum, sebagaimana sebagian ulama telah mengatakannya, al majnunul baligh, orang gila yang udah balik. Jadi orang gila yang sudah dewasa, yang sudah balik, disamakan dengan anak kecil. Coba aja lihat orang gila kelakuannya. Iya. Kalau anak kecil kelakuannya yang belum balik umur 3 tahun, nggak punya malu, telanjang-lanjang, jalan ke sono kemari, nggak pakai celana, nggak pakai baju. Kan nggak beda dengan orang gila. Senajan meskipun dia udah balik, lanjang-lanjang, nggak pakai baju, nggak pakai celana, jalan ke sana kemari, godal gadul. Iya. Makanya sebagian ulama mengemukakan bahwa orang gila yang sudah balik dipersamakan dengan anak kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza wujidal lakitun bimakna malkutin, dan apabila didapatkan lakit dengan makna ditemukan, dan apabila ditemukan anak kecil yang dibuang, biqari'atit thoriq, di tengah jalan. Kemarin kita sudah kemukakan di tengah jalan ini adalah sebagai satu perumpamaan. Jadi di mana saja sebetulnya, enggak harus di tengah jalan. Jika ditemukan anak kecil yang dibuang baik di tengah jalan maupun katakan di padang pasir ataupun di hutan, ya, jika menemukan yang demikian itu, jika ditemukan anak seperti itu yang dibuang di tengah jalan, fa akhzuhu minha, maka ambillah anak yang dibuang tersebut dari tengah jalan. Wa tarbiyatuhu wa kafalatuhu, dan mengurusnya dan menanggung jawab, wajibatun alal kifayati, adalah fardu kifayah, wajib kifayah. Jadi mengambil anak yang kondisi seperti itu, anak yang dibuang kemudian ditemukan kemudian diambil, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Fa ijat taqattahu ba'du miman huwa ahlul lihadanatil lakita saqatal isma anil baqi, maka apabila menemuinya sebagian dari orang yang dia adalah ahli dalam mengurus anak yang hilang, apabila dia menemukannya, saqatal isma anil baqi, maka gugur dosa yang lain. Nah kan begitu, kalau fardu kifayah seperti itu ya, jika ada yang sudah menemukan dan memeliharanya, maka dosa-dosa yang lain akan gugur. Fa illam yaltaqithu ahadun, maka jika tidak mengambilnya seorang pun, asimal jami'u, maka berdosa semua. Ada anak yang hilang, yang dibuang, nggak ada satupun yang ngambil. Dosa sama kamu itu. Nggak ada satupun yang memelihara. Anak kecil yang dibuang tersebut terlantar, nggak ada yang ngurusin segala macam. Dosa sekampung, dosa semuanya. Iya, makanya harus diambil. Kalau kita menemukan ada seorang anak yang dibuang, ambil, pungut, pelihara, ya, dan harus dibertanggung jawab, ngurusin masalah makannya, pakaiannya, pendidikannya, dan lain sebagainya.
itu adalah satu kewajiban bagi kita semua. Maka dikemukakan oleh pengarang kitab bahwa maka yang demikian itu adalah wajibatun alal kifayati, fardu kifayah. Walau alima bihi wahidun faqata ta'ayyana alaih. Dan jikalau seseorang saja mengetahui dengan anak yang dibuang, faqat walau alima bihi wahidun faqat, maka jikalau hanya satu orang saja yang mengetahui dengan anak yang dibuang tersebut, ta'ayyana alaih, maka dia menjadi wajib ain. Menjadi wajib ain. Kita sendirian, enggak ada orang lain. Di jalanan ketemu anak yang dibuang, terlantar itu anak. Maka mengambil anak tersebut, memungut anak tersebut adalah menjadi fardu ain. Wajib ain bagi kita untuk mengambilnya. Wa yajibu fil asahil ishadu ala tiqatihi, dan wajib menurut kaul yang lebih sahih ishadu. Al-ishadu penyaksian, menyaksikan atas memungut anak tersebut. Terus ada saksi itu. Ya. Ada anak yang hilang, anak yang dibuang, kita ambil, harus ada saksi. Ya. Harus ada saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asaral musannif lisartil multaqid biqaulihi. Wa asaral musannifu lisartil multaqid. Dan musannif, pengarang kitab, memberikan isyarat. Pengarang kitab memberikan isyarat untuk syarat orang yang memungut anak yang hilang biqaulihi, dengan pernyataannya musannif, wala yuqarra al-laqitu, dan tidak ditetapkan anak yang dibuang itu kemudian ditemukan illa biyadi aminin, kecuali di tangan orang yang terpercaya. Orang yang terpercaya. Jadi dialah yang berhak untuk mengambil anak yang dibuang itu. Orang itu harus terpercaya. Orang yang terpercaya. Hurin muslimin rasyidin, yakni orang yang merdeka, bukan budak, muslim, dan orang tersebut pandai atau pintar serta bijaksana. Tuh orang yang terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in wujida ma'ahu, maka jika ditemukan bersamanya, fa in wujida ma'al laqiti, maka jika ditemukan bersama dengan anak yang dibuang tersebut malun, harta benda, anfaqo alaihil hakim minhu, maka hakim memberikan belanja, menafkahkan anak tersebut dari harta yang ada bersamanya. Wala yunfikul multaqitu alaih minhu, dan tidaklah orang yang memungut atas anak tersebut menafkahkan, membelanjakan anak tersebut dari harta benda tersebut illa bi iznil hakim, kecuali dengan izin hakim. Jadi hakim yang berperanan di situ. Ya, apabila diketemukan harta bersama dengan anak tersebut. Ya. Jadi orang yang memelihara itu, yang memungut, tidak semena-mena menafkahkan, mengambil harta tersebut untuk nafkah si anak yang dipungut. Harus ada izin dari hakim. Hanya dikemukakan illa bi iznil hakim, kecuali dengan izin hakim. Wa in lam yujad,
maka jika tidak ditemukan ma'ahu bersama dengan anak yang dibuang malun, enggak ditemuin tuh harta bersama dengan anak yang dibuang tersebut, enggak ditemukan harta bersamanya, fanafaqatuhu kainatun fi baitil mal, maka nafkahnya, ya, nafkah untuk anak tersebut tetap di baitul mal, tetap diambil dari baitul mal. In lam yakul lahu malun amun, jika tidak ada bersama anak tersebut harta yang umum, kal waqfi, seperti wakaf, alal laqta, ya, seperti harta wakaf terhadap anak-anak yang dipungut. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian kita berkaitan dengan anak yang dibuang. Mudah-mudahan ini menjadi pemikiran kita bersama, karena memang seringkali di wilayah kita sering tuh ditemukan anak-anak yang dibuang, yang terlantar, nggak tahu siapa bapaknya, siapa kakeknya, siapa keluarganya, di mana alamat rumahnya. Ambil kemudian dijaga dan dipelihara. Demikian, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.